Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Salam TGB. Salam. Tergerak, gerak, bergerak. Bapak dan Ibu yang telah hadir pada acara diseminasi, yaitu sebuah tugas dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dalam memberikan sebuah pemaparan aksi nyata, yaitu tentang budaya positif. Judul dalam aksi nyata yaitu bagaimana menumbuhkan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 3 Limbangan di Limbangan 11 Januari 2023. Selanjutnya Ibu dan Bapak guru hebat. Next. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tidak hanya sebagai peserta didik, juga sebagai bagian daripada anggota masyarakat. Saya persepsikan dengan sebuah keterangan dalam Al-Quran, bagaimana menuntut sebuah kebahagiaan. Tentunya tidak hanya bahagia di dunia saja, tapi harus bahagia di akhirat nantinya. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini pemahaman ini, jadi kebahagiaan ini tidak hanya di dunia, tapi mereka harus bahagia juga nanti di akhirat. Maka Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan, selain tadi mencapai keselamatan, akhirnya di akhir itu selamat yang setinggi-tingginya. Jadi bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, peran saya di guru penggerak, bagaimana membuat sebuah nilai dan peran sebagai guru penggerak menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, satu yang harus dipahami adalah kompetensi yang harus dimiliki. Bagaimana saya mau mengembangkan, atau ibu dan bapak guru mengembangkan diri sendiri dan orang lain. Ini cukup berat sekali. Kemudian memimpin pembelajaran. 3. Memimpin manajemen sekolah. 4. Memimpin pengembangan sekolah. Maka seorang guru penggerak atau bukan guru penggerak juga tidak apa-apa, karena saya ingin menyampaikan sebuah pemahaman kepada Bapak dan Ibu yang belum sempat menjadi guru penggerak. Ini kompetensi yang harus dimiliki. Bagaimana student center kepada murid. Kemudian nilai yang kedua mandiri, ketiga kolaboratif, kemudian reflektif dan inovatif. Nah, bagaimana perannya untuk menjabarkan nilai ini? Maka peran guru penggerak harus menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua menjadi coach bagi guru. Yang ketiga mendorong kolaborasi, dan keempat wujudkan kepemimpinan. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Dalam hal ini, dalam menanamkan dan menumbuhkan budaya positif di sekolah, maka saya seorang guru penggerak bagaimana mampu menuntun anak tumbuh dengan kekuatan-kekuatan dalam memperbaiki lakunya. Saya harus mampu menjadi inisiator dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah yang merdeka. Nanti dijelaskan apa yang disebut dengan merdeka itu. Next Pak. Nah, ini aksi nyata yang akan saya jalankan di SMP Negeri 3 Limbangan adalah: 1.
bagaimana menanamkan dan menumbuhkan budaya inklusif di sekolah kita. Maka yang awal sekali adalah rencanakanlah sebuah perubahan pola pikir secara perlahan sebagai langkah awal bertindak. Ini saya mencoba menggagas sebuah kata dari saya sendiri, Rahmat 2023. Boleh ibu dan bapak juga membuat kata-kata, kadang-kadang kita lupa ada kata-kata mutiara, tetapi tidak disimpan di dalam diari ibu dan bapak, sehingga akan dicaplok oleh menjadi milik orang lain. Kemudian menurut Benjamin Franklin, jika kita gagal merencanakan berarti sama saja kita sedang merencanakan kegagalan gitu. Berarti rencananya harus benar-benar matang. Selanjutnya, bagaimana menurut Evan untuk memastikan bahwa perubahan terjadi secara mendasar dalam operasional sekolah? Maka pemimpin hendaknya mulai dengan bagaimana memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah. Sedangkan co-breeder saat ini kita hidup pada zaman yang membutuhkan mata yang dapat melihat dan mengungkap hal yang benar dan baik. Mata yang mampu mengungkapkan kemungkinan perbaikan dan memberikan penghargaan. Bila organisasi lebih banyak membangun sisi positif yang dimilikinya, ini sebuah sekolah sampai ke 3-5 contohnya, maka kekuatan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut akan meningkat dan kemudian organisasi akan berkembang secara berkelanjutan. Nah, maka menggunakan IA apa itu IA? Nah, IA itu adalah menurut co-breeder di dalam buku Nobel and Grade 2016 sebuah pendekatan. Jadi IA itu singkatan dari Inquiry Apresiatif, pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif berbasis kekuatan. Kekuatan yang mana? Nah, ini menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Maka IA dipercaya bahwa setiap orang itu memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Maka inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Dengan demikian dalam implementasinya IA dimulai dari bagaimana menggali hal positif, keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menampak pada tahap selanjutnya, maka perencanaan perubahan yang akan dilakukan. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, nah, ini IA yang pertama, bagaimana prakarsa perubahan terwujudnya peserta didik yang agamis berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dilakukan dengan baja. Apa itu baja? B yang pertama adalah buat pertanyaan. Nah, di dalam membuat pertanyaan ini bagaimana cara mewujudkan peserta didik yang agamis berlandaskan profil Pancasila. Kemudian tindakannya membuat program-program yang dapat mewujudkan visi agamis. Baik, lanjut Bapak Ibu guru hebat, ambil pelajaran A-nya. Maka pertanyaannya adalah, apakah program pembiasaan yang dilakukan dengan mengoptimalkan visi agamis itu selanjutnya tindakan apa? Melaksanakan pembiasaan yang bersifat religius. Kemudian G-nya baru kita gali mimpi. Buat pertanyaannya, apa yang menjadi harapan agar mimpi agamis tadi dapat terwujud? Maka tindakannya bagaimana melaksanakan program-program secara konsisten. Kemudian J-nya jabarkan. Maka harus dibuat sebuah pertanyaan, berapa lama agar dapat melihat perubahan karakter siswa yang agamis. Kemudian apa saja tindakan nyata yang dapat dilakukan untuk mendukung visi ini? Maka minimal ini tindakannya 1 minggu.
pemetaan program berkolaborasi dengan warga sekolah untuk bekerja sama melaksanakan program-program tersebut. Yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program tadi, visi tadi? Ini siapa saja yang diajak diskusi apabila program ini menghadapi kendala? Ini rekan sejawat, Bapak dan Ibu guru hebat, terima kasih Bapak sudah berkenan untuk mendengarkan diseminasi ini. Ini rekan sejawat dan kepala sekolah yang terutama adalah yang pemangku kebijakan kepala sekolah yang harus benar-benar bisa memberikan sebuah ujung tombak. Nah, maka prakarsa perubahannya atau visinya dari terwujudnya siswa yang agamis itu adalah mewujudkan peserta didik yang amanah dalam beragama dan berakhlak mulia, kemudian dalam kehidupannya menjadi peserta yang gigih dan berani, mewujudkan peserta yang aktif dan berprestasi, mewujudkan peserta yang mandiri di sekolah dan di masyarakat, menciptakan peserta didik yang inovatif memiliki kecakapan abad 21. Bagaimana membangun terakhir sikap soliditas di antara warga sekolah. Itu modul 1 titik rangkuman dari 1.1 sampai dengan 1.2. Nah, terakhir di budaya positif ini bagaimana membangun sebuah kegiatan aksi nyata positif di sekolah. Maka ini harus dipahami dulu apa yang dimaksud dengan budaya positif ini. Sebagaimana kita ketahui, bermakna nilai atau keyakinan atau kebiasaan yang positif. Jadi di sekolah adalah tempat. Jadi budaya positif itu mengandung makna bahwa nilai, keyakinan, kebiasaan yang akan tumbuh di institusi lembaga sekolah. Maka dengan demikian sekolah harus bagaimana mampu menanamkan dan menumbuhkan karakter murid yang baik melalui nilai, keyakinan dan yang berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Hal ini tentunya sejalan dengan sistem tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Bapak Ibu guru hebat, ini sejalan juga dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat, tadi sekolah, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan menjadi ruang berlatih tumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tadi bukan hanya di sekolah sebagai peserta didik, tapi sebagai anggota masyarakat. Maka berdasarkan tujuan dan kerangka pola pikir di atas, baik dari Ki Hajar Dewantara maupun tujuan sistem pendidikan nasional, sekolah harus mampu berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan warga sekolah khususnya murid untuk melaksanakan budaya positif dengan kebiasaan-kebiasaan yang mengakar kuat. Kenapa kita sudah capek-capek mendidik mengajar, tapi mungkin ada 1-2 akhirnya terjadi tawuran, akhirnya terjadi negatif.
Maka kebiasaan dilakukan ini secara terus-menerus dan konsisten sehingga terbentuk budaya sekolah yang positif dengan mendisiplinkan murid yang timbul di dalam dirinya sendiri. Kenapa harus timbul di dalam dirinya sendiri? Kalau diperintah itu hanya sesaat atau diberi hadiah hanya sesaat, tetapi kalau dalam dirinya sendiri, maka hal ini akan menjadi lama. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, selanjutnya apa sih? Nanti ada bagaimana hukuman, restitusi dan sebagainya. Nah sekarang saya ingin tanya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada yang dapat, ada yang tidak. Itu bagaimana Bapak dan Ibu menyikapinya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti coba lihat, ini filsafat ya. Yang namanya filosofi, kita mencari kebenaran. Ini menurut berdasarkan ini yang berlaku hari ini, bukan yang berlaku, yang konsep para pemimpin ini yang terbaik mungkin di yang diciptakan di tahun-tahun ini, atau mungkin juga nanti juga berubah. Yang namanya perubahan itu tidak statis tapi dinamis. Yang terbaik dulu adalah ATSP gitu kan, sekarang menjadi kurikulum merdeka. Baik Ibu dan Bapak, tadi kemungkinan ditanyakan hal yang apa sih sebetulnya disiplin positif ini. Saya akan menjelaskan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi dengan pertanyaan yang tadi saya ajukan. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, nah sebetulnya siapa yang mengontrol di dalam diri kita? Nah ketika misalkan di genggaman Bu Yusi, Bu Siska, kalau genggam bayangkan sebuah sesuatu yang paling berharga di dalam diri Bu Yusi atau Bu Siska. Kalau dikepalkan tangannya, nah Bu Siska, Bu Yusi, bisakah yang paling berharga itu dibuka? Oh, Ibu membuka. Bu Nur, kenapa Bu Nur? Nah, yang mengontrol itu baik yang membuka maupun tidak membuka, yang mengontrol diri sendiri, itu kan? Jadi tidak baik mau diintimidasi, mau dicari-carikan segala macam, tetap saja perlakuan disiplin dari anak itu yang muncul yang paling kuat adalah di dalam diri sendirinya. Jadi kurang kali yang baru lamun sadar mah orang geus kudu dicapek gitu kan. Oh, bahwa ini adalah sebuah menghormati. Lanjut. Jadi sebuah kontrol bagaimana Ibu Bapak. Nah ini ilusi ya, sebuah miskomunikasi. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini ada stimulus, ada teori kontrol pilihan. Jadi Ibu Bapak, ketika stimulus kata Ivan Pavlov, jadi orang
kalau diberi suatu rangsangan itu pasti akan mau kan. Nah, seperti hanya sebuah binatang ketika diberi makanan itu pasti akan mengikutinya. Jadi sebuah hadiah. Jadi teori kontrol yang harus ada di dalam diri kita, bagaimana atau di diri siswa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Negatif, ada yang positif pasti punya tujuan. Selanjutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tadi ada yang bersedia membuka, ada yang tidak. Nah, ini paling berharga untuk saya, maka saya tidak akan membukanya. Kemudian saya membuka itu ada di dalam diri ibu dan bapak pengontrolannya. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Karena hanya dirinya sendiri yang bisa mengontrol. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru daripada memaksa tadi. Model berpikir yang harus kita laksanakan adalah bukan menang kalah, tetapi win-win solution, yaitu menang-menang. Lanjut ibu bapak, ini sebuah skema disiplin menurut Dr. William Glasser. Jadi tidak hanya di CGP itu tidak hanya berdasarkan pemahaman filosofis Ki Hajar Dewantara, tapi dipadukan dengan teori-teori yang dari luar. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser, jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda sendirilah yang mengontrol Anda. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Kadang-kadang kita berpikir ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita memaksa untuk bahwa itu adalah salah. Selanjutnya, model berpikir menang-menang. Ini kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha bagaimana memahami pandangan tentang dunia secara memiliki gambaran yang berbeda. Ini makna disiplin itu. Jadi bukan pemaksaan, bukan penghukuman, tapi bukan juga penghargaan. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita atau anak agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kalau sekarang kita mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Lanjut, ini semua berlaku memiliki tujuan. Tujuannya mana? Ini dari teori motivasi. Ini datangnya dari ekstrinsik, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Nah, yang ketiga baru untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini Bu, kalau menghindari hukuman, dia itu takutnya hanya sebentar, Bapak Ibu. Ya, kita di push up, sudah push up selesai. Balik ke tukang apa aja yang berlaku. Tadi di RHTI sudah kita push up, padahal salahnya sedetik, membekas terus terhadap diri anak. Jadi ini tentang teori ini menghindari hukuman. Jadi mereka itu hanya sementara. Kemudian mendapat imbalan. Ketika kita belajar, kemudian memberikan sebuah penghargaan, termasuk di dalamnya adalah ranking. Jadi mesti diberi ranking, maaf, nggak seureun diajar teh. Nah, untuk menang ranking. Jadi yang ketiga adalah mau tidak dikasih hukuman atau mendapat imbalan pun mereka menghargai dirinya sendiri. Jadi datang di dalam dirinya bagaimana nilai-nilai kebijakan universal. Ini yang digarisbawahi, nilai-nilai kebijakan universal, lepas dari agama, suku, bangsa dan lainnya. Kita contoh ambil
profil pelajar Pancasila. Ini untuk kehidupan dengan anak-anak di dunia ya. Ini kebijakan, nilai-nilai kebijakan yang universal. Ini banyak ya. Kemudian yakin di dalam dirinya itu nanti bisa menguatkan menjadi motivasi diri. Mengapa? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda karena mereka mempunyai 5 kebutuhan dasar. 1, bertahan untuk hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud 5 kebutuhan dasar. Baik. Jadi Bapak Ibu, apakah makna disiplin itu? 1, berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. 2, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. 4, namun dalam budaya kita makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai untuk mencapai satu tujuan, gitu kan? Lanjut Bapak Ibu yang saya hormati, nilai-nilai. Nah, ini nilai-nilai kebijakan universal itu terlepas dari suku bangsa ini yang ingin dicapai, sifat-sifat tersifat dari universal dari kata bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut William Glasser pada teori kontrol, setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seorang akan termotivasi dalam dirinya sehingga menggunakan motivasi di dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Kosen. Apa nilai-nilainya? Nilai-nilai ini banyak ya. Ambil kita salah satu contoh, misalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. 2, mandiri. 3, bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Saya mengambil di sini nanti di dalam aksi nyata bagaimana anak bisa kreatif, bergotong royong dan mandiri, tapi nanti bisa berkolaborasi. Contoh di dalam iman dan takwa di Jumat religi gitu ya. Nanti di budaya akhlak mulia nanti di menyambut siswa di depan. Lanjut Bapak Ibu yang saya hormati, ini apa sih yang dimaksud dengan teori motivasi hubungan penghargaan dan restitusi? Ini tadi ini 1, motivasi ada 3 ya di sini. 1, 2, 3. Ini yang ketiga yang akan kuat dan mengakar di dalam diri siswa karena datangnya dan timbul di dalam diri sendiri. Lanjut Bapak Ibu, apa sih yang merdeka itu? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap, pintar untuk memerintah dirinya sendiri. Itu. Lanjut Bapak Ibu, ini di hukum penghargaan orang menganggap bahwa penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan dan lain sebagainya. Ini ada. Lanjut Bapak Ibu. Nah, jadi tindakan apa yang seharusnya ini mencatat
100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman itu menyakitkan, kemudian satu arah langsung tanpa ada kolaborasi dengan anak, perjanjian dengan anak, kemudian kalau konsensus itu ada sebuah dua arah, jadi persetujuan dulu, jadi hukuman, konsekuensi, nanti restitusi yang lebih baik menurut teori ini. Nah ini coba murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ada perjanjian dulu? Jangan dulu. Ini menggunakan karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir. Mana ada yang ini push up 12 kali, mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini ada yang termasuk hukuman dan ada yang termasuk konsensus. Jadi hukuman dan konsensus. Nih Bapak Ibu, hukuman. Ini juga nomor 2 tadi hukuman. Ini juga hukuman. Kenapa menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret menjadi konsekuensi? Karena sudah ada perjanjian terlebih dahulu. Lanjut Bapak dan Ibu. Ini juga, nah ini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit, anak membenci kedisiplinan, paksaan, maka mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan dan tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan. Jadi ada seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Ini identitas gagal, identitas sukses. Maka hukuman itu kenapa disebut identitas gagal? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan sebuah pilihan. Nah yang paling bagus adalah pilihan. Ini ada beberapa contoh. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Nanti bisa lebih lanjut tentang modulnya di apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi sebuah tujuan mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bosan 2004. Lanjut Bapak Ibu, ini ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian ini kita akan ke konsep keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita harus menggunakan helm? Karena untuk menjaga keselamatan. Nah ini jadi keselamatannya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter untuk menjaga kesehatan? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau datang ke sekolah?
karena kita menghormati diri sendiri. Untuk mendukung motivasi tersebut, intrinsik kembali ke nilai keyakinan yang menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lanjut di buku ini lingkaran budaya positif, kemudian lingkungan, keyakinan dan peraturan kelas. Lanjut, ini mana yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Mana yang maksud dengan keyakinan kelas? Yang kiri, yang kanan. Nah ini Bapak, kenapa yang ini? Ini kami guru dan murid saling menyayangi. Lanjut Bapak Ibu, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kalau misalkan keyakinan tadi nilainya hormat, maka kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain maupun milik orang lain. Terus bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau memiliki kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki bersama. Ini kami meyakini bahwa sangat penting untuk diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan orang lain. Ini terdengar kegiatan hormat. Satu orang berkata, "Yuk, saya bantu." Nah, ini sudah terdengar pola pikir keyakinan positif. Kalau terlihat berempati terhadap perasaan, memegang barang milik orang lain, halnya dengan harus minta izin dulu. Berperilaku contohnya tersenyum ramah. Hormat tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Lanjut Bapak Ibu, selalu kembali ke buku tempatnya. Ini tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir 15 menit. Nah ini teori kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Oke, ini setiap manusia tentunya ingin mendapatkan sebuah kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan dan bertahan untuk hidup. Terima kasih kontrol ini Bapak. Motivasi ini identitas gagal, penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah. Identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar. Ini teman pemantau manajer. Ini yang paling baik, yang terakhir adalah di posisi manajer, tidak kelihatannya. Jadi kalau motivasi contohnya guru berbuat, ini dimotivasi, kemudian menghukum, memarahi, membuat orang merasa bersalah. Ini seharusnya ibu kecewa. Ya, ada kata-kata seperti itu. Kalau teman membuat alasan untuk muridnya, dan pemantau menghitung dan mengukur. Nah, kalau manajer posisinya bagaimana mengajukan sebuah pertanyaan. Contoh, siapa saya kecewa sekali dengan kamu. Ini contoh kata-kata seorang guru membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Ini penghukum. Teman, ayo lakukan demi ibu bapak. Ini sebagai teman, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi anak dipantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oh, ini manajer yang paling baik. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu paling akhir dihukum. Bergerak antara bagaimana peraturan pemantau, konsekuensi hadiah, nilai manajer. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini yang terakhir, segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Nah ini contoh, berbuat salah itu, ketika anak berbuat salah, jangan dimarahi atau membuat sesuatu yang menyakitkan.
tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersifat baik pada dirimu sendiri? Lanjut Bapak Ibu. Kemudian divalidasi ketika anak itu membantu murid mengenal basic need, kebutuhan yang dipunya pada dasarnya setiap manusia punya basic need. Kamu bisa saja melakukan hal lebih baik, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Lanjut. Ini menanyakan kayak, apakah nilai yang kita percaya di kelas kita, nilai universal apa? Apakah kamu rasakan ketika kamu melakukan menjadi orang seperti apa? Nah ini kemudian mereka coba diinterpretasi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang mencari yang sedang kamu inginkan? Ini apa yang kamu inginkan, peraturannya apa saja, Bapak Ibu? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Among. Ini sudah, Bapak Ibu, ucapkan terima kasih ya atas menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan ada ilmu yang diterima sedikit, karena tadi adalah yang namanya filsafat adalah mencari kebenaran dari berbagai sumber dan teori. Jadi aksi selanjutnya saya tinggal bersama anak-anak melakukan sebuah tindakan aksi nyata tentang Jumat religi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kemudian atas tersita waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Nusantara, berikut bagaimana penerapan dan pengalaman pembelajaran tentang budaya disiplin di SMP Negeri 3 Limbangan dengan kata budi berakhlak. Artinya budaya disiplin berakhlak, baik berakhlak beragama maupun berakhlak bernegara. Di dalam kelas berikut saksikan tayangan ini. Silakan untuk melanjutkan ke pelajaran yang lainnya. Sebelum diakhiri, silakan untuk berdoa dengan membaca Fatihah. Silakan. Sebelum selesai. Setelah selesai, mari kita berdoa mulai. Silakan lanjut untuk ke pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Luruskan. Silakan masuk.
Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, pelajaran kita hari ini sudah berakhir. Untuk pelajaran nanti di pelajaran selanjutnya kamu pelajari dengan baik-baik dan sungguh-sungguh apa yang disarankan oleh Ibu dan Bapak Guru. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Apa? Coba Bapak ingin tanya apa tadi ya, Mel? Teks pembahasan itu salsa harus belajar ya, harus belajar mengungkapkan pendapat. Yuk, Nis, diulang lagi nih siapa tadi nih? Nisa, Citra. Menilai atau mengomentari kelebihan dan kekurangan suatu karya baik dalam bentuk novel, cerpen ataupun sebuah novel. Kelebihan dan kekurangan. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Selanjutnya untuk rasa cinta terhadap kearifan lokal, silakan Anda berdiri untuk menyanyikan lagu Badali. Yo, Citra, silakan Citra.
semua? Maka tidak ada kendala, sehat-sehat kan? Sehat. Untuk mencintai rasa kebangsaan dan rasa cinta terhadap tanah air sebelum kita pembelajaran selanjutnya, silakan Anda berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan salah satu orang yang ingin memandu lagu Indonesia Raya, siapa? Baik anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tadi sudah berdoa, membaca Asmaul Husna, itu salah satu kebiasaan keagamaan yang kita laksanakan setiap awal pembelajaran. Dilanjutkan bagaimana rasa cinta tanah air kamu, mencintai tanah air kamu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang teks ulasan. Ada yang sudah tahu tentang teks ulasan? Ini kelompok ini ada yang tahu? Pernahkah Anda membaca novel, cerpen, atau mendengarkan lagu? Baca? Pernah mendengarkan lagu? Lagu apa yang pernah silakan silakan coba berikan sebuah ulasan. Lagu yang sering terkenal apa? Nah, ketika kamu mengomentari sebuah lagu, itu jadi mengulas baik lagu, novel, atau cerpen. Disebut teks ulasan. Jadi teks ulasan itu menilai, mengomentari kelebihan dan kelemahan pada teks tersebut. Paham? Jadi teks ulasan itu apa? Dari hasil karya baik itu novel. Ya. Jadi bagaimana itu? Bisa diulang sekali lagi. Hasil karya
kira-kira apa yang ingin kamu komentari dari makna lagu tersebut? Hiduplah Indonesia Raya. Dari kata itu apa? Semangat, apa lagi? Rasa persatuan, rasa kekompakan. Bagus, berikan tepuk tangan. Jadi teks ulasan itu fungsinya untuk memberikan komentar atau menilai tentang hasil suatu karya, baik itu novel, cerpen, lagu, atau pidato. Kemarin hari Jumat kita telah melaksanakan kegiatan Jumat religi. Kakak kamu yang kelas 9 Erika sedang memberikan ceramah. Apa yang bisa diungkapkan? Siapa? Memberikan penilaian tentang kelemahan dan kelebihan. Yuk, sudah Anissa, siapa lagi? Farel? Itu kamu mendengarkan kan? Tidak. Nah, jadi kali lagi tolong ketika ibu dan bapak guru yang memerintah kamu, bukan memerintah yang menganjurkan kamu untuk suatu pelajaran itu dengarkan baik-baik. Jadi intinya tanggung jawab dan mandiri. Kemarin tidak ada yang menulis. Nah sekarang nanti pelajaran lagi baik-baik. Ya, teks ulasan. Nanti kamu setelah mendengarkan video yang nanti akan Bapak bagikan ke WA grup kamu, pelajari, tuliskan apa kelebihan dan kelemahannya. Pak? Baik. Sekolah SMPN 3 Limbangan yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SMPN 3 Limbangan dan yang saya sayangi teman-temanku sekalian. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang salat. Sebelumnya saya akan bacakan dahulu definisi salat, yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtamatun bitaslim. Jadi salat yaitu ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat dalam hadis Nabi yaitu as-salatu ibaduddin, yang artinya salat itu tiangnya agama. Maka barang siapa yang mendirikan salat itu berarti beliau telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang telah meninggalkan salat itu berarti dia telah merobohkan agama. Salat sebagian bukti daripada orang beriman. Jika kita ingin melihat sifat seseorang, ingin melihat kelakuan kehidupan seseorang, maka lihatlah dulu salatnya. Dulu Bapak Kiai Haji di Pondok Pesantren Baitul Hikmah Haur Kuning Tasikmalaya mengibaratkan salat dengan angka 1 dan ibadah amalan lainnya bernilai 0. Sama seperti uang 1 juta, terdapat 6 nol di belakangnya. Tetapi ke-6 nol tersebut tidak ada harganya, tidak bernilai jika tidak diberi angka 1 di depannya. Sama halnya seperti ibadah. Tidak ada harganya ibadah seseorang jika orang itu tidak melaksanakan sholat. Sebab kunci terbukanya amal ibadah yaitu dengan sholat. Bahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, amalan yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan
amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat nanti yaitu sholat. Jika sholatnya diterima, maka diterima pula amal ibadahnya. Begitu pula sebaliknya, jika sholatnya diterima, maka amalan yang lainnya pun gugur. Mungkin ada beberapa hikmah dari sholat, salah satunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keimanan, menenangkan hati dan pikiran, serta menghapuskan dosa-dosa dan banyak lagi hikmah lainnya. Jika kita telah berusaha melaksanakan sholat dengan baik, ikhlas, khusyuk lillahi ta'ala, maka insya Allah akan melahirkan ketenangan pada hati dan jiwa yang dapat mengantarkan kita kepada ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebenarnya bukan masalah kita yang berat, tetapi sholat kita lah yang sering telat. Bukan permintaan kita yang banyak beribu-ribu, tapi sholat kita yang selalu mengundur waktu. Sebenarnya Allah telah memberikan semuanya, tetapi kita saja yang sholatnya selalu saja telat. Mungkin dengan pidato ini, semoga dapat mengingatkan kita bahwa tujuan kita diciptakan ke dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka jangan sesekali kita melalaikan sholat, melalaikan ibadah kepada Allah hanya untuk urusan dunia. Karena kita diciptakan ke dunia ini bukan untuk urusan dunia, melainkan untuk urusan akhirat. Dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi tempat meninggal. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat mendorong diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisha. Saya Riana. Kami dari kelas 7B. Menurut saya, pidato yang disampaikan oleh kakak kelas saya yang bernama Erika sudah sesuai, bernalar, kritis, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Saya sadar untuk melaksanakannya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.